Kalau ada yang mau membantu Bapak mengurus guest house, 70% keuntungannya buat dia. Aku mau. Aku aja, Pak. Aku bisa kok. Ada syaratnya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kali ini di episode kali ini gue sendiri. gue sendiri kali ini bakal nge-review film yang ada di belakang nih. Ini judulnya nih Gara-gara Warisan. Filmnya Muhatli Aco. Kenapa gue sendiri? Karena mewakili filmnya saat ini yang sedih sekali sebenarnya. Seperti filmnya ini sedih banget. Ya filmnya sedih banget ya. Waktu gue nonton kemarin itu cuma 3 orang. Itu pun 2 orang dia itu cuma sampai tengah. Itu cabut. Tinggal gue sendiri. Jadi ya mewakili banget. Gue sendiri, nge-review sendiri, nontonnya juga sendiri. Jadi ya pas gitu. Jadi gak salah kalau misalnya gue nge-review sendiri. Biasa gue kalau di TV ditemenin sama Syafil Agung. Tapi anaknya kebetulan belum nonton. Dan dia lagi pulang kampung. Gak pulang kampung sih, dia lagi ke Padang sih waktu gue lagi bikin video ini. Jadi ya udah gue bikin aja sendiri gitu, nyoba-nyoba gitu ya. Siapa tahu bagus, siapa tahu kalau enggak ya udah gitu. Oke. Jadi kita bakal membahas soal Gara-gara Warisan mungkin dari sinopsisnya dulu ya. Gara-gara Warisan ini cerita tentang 3 orang anak. Yang pertama adalah anak pertama laki-laki. Dia itu bernama, bentar gue lupa namanya. Karena ini gue sendiri jadi bodo amat dengan durasi ya. Itu orang itu nggak riset namanya dulu. Ya gue sebenarnya tadi udah riset. Nah tapi gue sendiri juga lupa ya. Aduh nggak disebutin lagi namanya. Adam, betul Adam ya. Adam, yang kedua namanya Laras dan juga Diki. Adam diperankan sama Oka Antara. Laras diperankan sama Indah Permatasari dan Diki itu diperankan sama Ge Pamungkas. Ini gue baca contekan ya. Apa-apa karena gue sendiri. Jadi ya pinter-pinter sendiri lah, pinter-pinter gimana gitu. Jadi mereka ini 3 bersaudara dari seorang ayah bernama Pak Dahlan ya, dan Ibu Dahlan ya. Pak Dahlan diperankan sama Yayu Unru. Kalau Ibu Dahlan ya diperankan sama Lydia Kando ya. Mereka ini dulu keluarga yang bisa dibilang bahagia. Sebenarnya sih nggak bahagia banget ya. Ada ketidakadilan yang terjadi di rumah mereka. Itu yang terjadi adalah Adam sebagai anak pertama merasa karena dia anak pertama bebannya lebih besar di antara kedua adiknya, jadi dia tuh harus jadi dewasa, tanggung jawab besar apa harus bisa menjadi pionir keluarga untuk masa depan gitu. Jadi dia merasa selalu iri kepada adiknya bungsunya Diki yang diperankan sama G yang selalu diistimewakan sama bapaknya. Sementara Laras anak tengah ya, dia itu adalah anak yang peduli ya. Dari kecil sudah dibangun sebagai karakter perempuan yang peduli dengan sesama. Tapi akhirnya dia ternyata punya masalah dengan bapaknya, di mana ketika ibunya Lydia Kando meninggal, bapaknya menikah lagi dengan Ira Wibowo ya. Dia marah karena dia terlalu sayang sama ibunya gitu. Dia pergi dari rumah ya. Tadi intinya adalah ada 3 orang anak yang bermasalah dengan bapaknya, masing-masing punya masalah. Sementara kalau dia Pamungkas, masalahnya adalah dia itu di sini sebagai pecandu narkoba dan butuh uang gitu. Masalahnya itu sih sebenarnya. Dan dia berusaha menjadi anak yang baik gitu. Tapi emang susah gitu. Dan akhirnya suatu hari ketika mereka sama-sama sudah dewasa, bapaknya yang sakit kanker keras, terus akhirnya meminta anaknya pulang dan ngasih tantangan gitu. Yang bisa ngurus guest house selama 1 bulan dan dipilih untuk memimpin guest house itu bakalan dapat warisan 70%. Warisan keuntungan 70% dari guest house. Dan akhirnya dimulailah pertarungan. Mungkin ya ekspektasi awal gue ketika nontonin Gara-gara Warisan adalah gue berpikir ini tuh bakal cerita soal warisan gitu, kayak kebanyakan sinetron kita lihat ya, kayak misalnya ada ibu tiri dengan bapaknya yang menikah gitu tuh, atau dibunuh, mati bapaknya,
akhirnya warisannya dikasih ke ibu tirinya, terus anaknya juga mau merebut, jadi rebutan warisan tuh segalanya gitu. Nggak kayak gitu, gara-gara warisan bermain di ranah yang berbeda, bukan seperti yang kita pikirkan di sinetron karena ya kita kan sering ya kalau lihat sinetron azab, sinetron industriar yang alay-alay, yang lebay-lebay, yang kalau misalnya lagi ngezoom gitu di zoom gitu mukanya lagi adegan tegang gitu. nggak kayak gitu. Gara-gara warisan justru gue berasa kan kayak nonton NKCTHI di beberapa sisi gitu. Kayak misalnya ketika adegan marah-marah itu kayak NKCTHI banget, yang waktu adegan di ruang tamu itu benar-benar mirip sama NKCTHI. Terus ada adegan dia ke diskotik itu kayak NKCTHI banget gitu. Tapi bedanya adalah gara-gara warisan ini yang bikin satu drama keluarga yang bisa relate dibandingkan dibandingkan NKCTHI. Gue ngomong dibandingkan sama NKCTHI itu gue nggak bisa relate sama sekali dengan filmnya. Kenapa? Karena NKCTHI itu cerita tentang keluarga menengah ke atas, bos, yang udah kayak yang udah modern banget gitu. Sebenarnya kalau gara-gara warisan yang bikin kita gue relate adalah keadaan keluarganya, keadaan keluarga yang sederhana. Jadi siapapun orang yang nonton datang, mau dia datang dari keluarga yang kaya, mau dia datang dari keluarga sederhana, keluarga yang kurang, mereka bisa ngerasain hal yang sama di sini. Gitu. Meski dan gue cuma berdua saudara, tapi gue tetap bisa merasakan apa yang dirasakan ketika mereka bertiga ini menjadi saudara gitu. Dan itu ini gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa bilang kalau ini sebagai debut utamanya Aco dalam ngedirect. Karena sebenarnya kalau kita buka internet, debutnya Aco itu Ghostwriter 2. Ghostwriter 2 ini ada trailernya diputer pas film Gara-gara Warisan ini. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film di bioskop, ntar sebelum tayang itu ada diputer trailer Ghostwriter. Dan itu adalah debutnya Aco. Tapi nggak tahu kenapa yang dikeluarin ini duluan. Jadi jatuhnya sebenarnya ini debut sih harusnya ya. Oke, emang ini sebenarnya film keduanya Aco gitu. Gue suka ya gimana cara Aco ngebikin komedi di sini tuh. Mungkin emang bener kata kebanyakan orang kalau ini tuh niru, ngambil formulanya Ernest dari TikTok sebelah gitu. Karena emang bener ini tuh ngomongin soal cerita soal usaha guest house, harta warisan, terus juga mengurus guest house. Kan kalau CTS juga kayak gitu ya, bapaknya ngasih warisan toko, anaknya berusaha mengurus tokonya, tapi agak nggak bener, tapi lama-lama jadi bener. Terus ya udah, habis itu dia tiba, oh iya bagus nih, aduh ini tuh tokonya penting banget nih. Ya emang formulanya juga sama, bahkan untuk komedi juga sama, ada orang yang dikasih porsi drama yang benar untuk drama dan dikasih porsi untuk komedi. Kayak di CTS aja nih, kita ambil contoh adalah Ernest, Dion Yoko, adiknya Wirati, Sinwa, Gisel Anastasia, itu kan tokoh-tokoh utama ya, itu kan dikasih porsi drama. Komedinya dikasih justru ke anak-anak tokohnya kayak si Ajis Doa Ibu, Awe, siapa lagi ya, gue lupa sih CTS siapa lagi ya ini, Yusril Fariza kalau nggak salah, dan Aci Resti kalau nggak salah, gue lupa, sama Arafah ya, gue lupa ingat sih kalau CTS. Nah kalau yang ini juga sama, konsepnya juga sama, bagian Oka Antara, Indah Permatasari, Ge Pamungkas, Yayu Unru itu adalah bagian-bagian drama. Mereka di situ memainkan drama, nggak ada komedi. Komedinya itu adalah dimainkan kepada orang-orang yang ada di guest house-nya, kayak Aci Resti, Ence Bagus, Diki Diki, sama Lolok ya. Mereka berempat di situ yang dikasih porsi komedi, dan komedi lucu banget. Itu dari gue sendiri pribadi itu lucu banget, bener kayak ini lucu banget gitu, bener lucu aja gitu, ngena sasaran. Karena kalau kita lihat konten TikToknya Muhammad Yaco tuh yang kayak misalnya hal-hal ini tidak boleh dilakukan di bioskop, hal yang tidak boleh dilakukan saat makan bla 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 bla, itu lucu-lucu. Nah, tipe komedinya yang dipakai adalah tipe-tipe komedi yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah nontonin konten-konten yang Yaco yang kayak gitu-gitu ya,
komedinya kayak gini gitu loh, karena yang nulis skenario juga dia gitu loh. Jadi secara nggak langsung ya dia juga yang nulisin komedinya gitu, tapi dibantu dengan anak-anak HH Corp. HH Corp itu adalah manajemen Arna Sambupa gitu, tapi dibantuin. Tapi emang lebih kuat banget tuh komedinya Aco. Aco itu komedinya kayak gini gitu loh. Kalau nonton stand Aco ya kayak gini banget gitu. Apa ya istilahnya tuh, Aco ini adalah sutradara yang storytelling banget gitu. Filmnya ini durasi hampir 2 jam, 115 menit, 1 jam 55 menit durasinya kalau nggak salah ya. Hampir 2 jam kita tuh dikasih storytelling yang bagus banget sama Aco. Runtuh banget dari awal sampai akhir, benar-benar apa ya bilangnya, dia tuh benar-benar bisa ngebikin kita tuh, padahal cerita yang mau diceritain sama Aco tuh banyak banget di film ini. Dari awal sampai akhir tuh per beberapa menit tuh kita kayak dikasih informasi ini, informasi ini, macam banyak banget. Tapi kita nonton itu nggak merasa keteteran gitu, kayak nggak dikasih nih nggak kayak gitu. Aco itu dia tahu banget gimana cara memposisikan cerita-ceritanya itu, cerita-cerita sebanyak itu kepada kita, tapi kita tetap bisa menikmati satu persatu cerita yang mau dia kasih ke kita. Dan cerita pun juga bukan cerita-cerita sederhana, cerita-cerita yang menurut gue lumayan kompleks, karena masing-masing Oka Antara ini dia punya masalah sama keluarganya kekurangan uang, anaknya butuh sekolah untuk sekolah yang bagus. Terus Indah Permatasari dia punya panti ureda, panti jompo yang butuh dana. Dia Pamungkas, dia itu penyanyi kafe sama pacarnya Sheila Dara Aisyah itu lagi yang kecandu narkoba, itu lagi butuh menghilangkan candu narkobanya gitu. Jadi masing-masing juga punya masalah. Yayu Unru juga punya masalah sendiri, masing-masing itu punya struggle-nya gitu. Dan ngebangunnya itu aku tuh bagus banget. Gue tuh kayak mikir kayak, aduh, apalagi dengan karakter sebanyak ini dalam satu frame itu bisa banyak banget karakternya. Dia tuh bisa banget menyusun semuanya itu benar-benar sesuai pada tempatnya gitu istilahnya. Benar-benar rapi, benar-benar sesuai pada tempatnya, nggak ada satupun yang nggak beraturan. Pokoknya kita tuh nontonnya enak banget gitu, ngalur gitu, enak gitu sampai akhir. Gue nggak ngerasain ada satupun cerita yang nggak pada tempatnya gitu yang ditaruh sama Aco. Dan itu ajaibnya adalah Aco di film keduanya yang dia direct, tapi ini kita sebutin sebagai debut, dia itu udah langsung tahu gimana cara supaya penonton itu bisa tetap nyaman. Mari, ada kuping gue nih. Itu kuping gue masuk ke ini yang dia. Nah, iya. Ya, nah kuping gue biasanya sedang nangis. Sampai mana tadi ya? Oh ya, Aco ya. Aco itu sutradara yang istilahnya adalah dia itu punya ramuan ajaib gitu, yang ngebikin penonton tuh dari awal itu kita tuh udah suka banget, kita tuh udah betah. Kalau misalnya kebanyakan temen-temen gue ya bilangnya itu adalah nggak banyak buka HP kalau nonton YouTube, karena kadang-kadang ya kalau orang bosan ya nonton film, dia pasti bakal buka HP dulu. Aduh, masih bagian yang nggak bosen nih, masih bagian yang bosen banget ya, buka HP dulu, buka HP, baru setelah udah kelar, udah bagian nonton, ini seru nih, baru taruh HP lagi. Nah, kata temen-temen dia nonton ya itu, mereka nggak banyak buka HP ketika nonton genre. Kalau gue ya, disclaimer nih, gue nggak pernah sama sekali tuh kayak kalau nonton film, gue buka HP nggak pernah tuh ya, kalau kayak gitu. Tapi kalau dari mereka bilang kayak gitu, jadi emang menurut kacamata orang lain juga bilang ya film ini tahu banget cara menempatkan dirinya gitu di sepanjang film gitu. Dan yang gue suka dari Aco adalah, menurut gue adalah dia tahu banget gimana cara bikin kita seolah-olah naik roller coaster. Roller coaster di sini adalah dia itu tahu gimana cara menempatkan posisi untuk bikin satu cerita yang sedih, terus ada komedi setelahnya, sedih komedi gitu. Dan film ini ketika dibilang sedihnya sedih banget, dan gue nangis beneran. Gue laki-laki nih, badan gue gede banget nih ya, badan gue gede, tapi gue nangis nonton ini gitu. Nangis gue nonton film ini karena apa ya,
gue tuh orang yang paling lemah banget kalau ngomongin film keluarga gitu. Kalau nonton film keluarga, apalagi tipe-tipe film keluarga kayak gini, gue lemah banget bisa nangis tuh, dan emang beneran nangis. Nah, Aco, gue nggak tahu gimana caranya, ini orang ajaib banget. Kalau gue merasa Aco ini ajaib banget. Dia tuh tahu gimana cara kita bikin ini polanya ini kayak roller coaster gitu. Ini naik kita dibuat apa ya, ketawa ngakak dengan komedinya gitu. Terus pas jatuh ke bawahnya ini kita dibuat sedih nangis banget gitu. Dia tuh bisa menempatkan itu tapi kita ke bawah gitu, itu ke bawah, nggak kayak apa sih, kita tuh baru nangis loh kok tiba-tiba dibuat ketawa, nggak kayak gitu. Dan nggak kayak apa sih ini orang, gue baru nangis masih air mata gue masih ketembuka terus lo kasih jok, nggak banget, nggak ada yang kayak gitu. Aco tuh tahu banget kayak naruh jedanya, nih gue kasih komedi, nih gue kasih penonton istirahat untuk drama dan dengerin cerita gue, nih gue bikin dia mereka nangis. Dia tahu banget gimana cara meletakkan semua posisinya gitu. Itu yang menurut gue benar-benar tertata ajaib banget, dan gue ngerasa ya Aco ini bila dia konsisten bikin film komedi keluarga lagi. Tapi gue berharap sih kalau misalnya dia bikin film komedi keluarga lagi, jangan tipe film komedi keluarga yang pakai formula CTS kayak sebelah ya. Gue ngarep ya Aco ini bakalan kayak Benedion kan awalnya kan gue writer ya, habis itu bikin film judulnya ngeri-ngeri banget soal keluarga Batak. Gue berharap Aco ini setelah ini bikin film keluarga Makassar, kan dia datangnya dari Makassar, karena kita juga pengen tahu nih gara-gara Waritan ini menurut gue ada sedikit cerita personalnya Aco yang dia masukin. Nah, gue berharap mungkin ya setelah ini Aco ini bisa bikin cerita yang lebih personal lagi gitu. Jadi kalau kita kayak dengerin dia curhat gitu, dan itu menurut gue sutradara kayak Aco gini kalau bikin satu film yang benar-benar personal itu bisa bagus banget gitu. Itu gue berani jamin, gue berani taruhan banget aja kalau Aco bikin film yang benar-benar personal banget, bahkan kalau misalnya dari cerita dia pribadi itu bisa bagus banget beneran, karena dia ini kebaca banget di debut film panjang dia. Ini adalah tipe sutradara yang emang senang banget storytelling, dan terbukti dari gimana dia menceritakan semuanya secara runtut dan enak dan nyaman banget buat kita. Dan itu kelebihannya sih dari gara-gara Warisan ya. Kalau kelemahannya menurut gue memang di ending sih. Di ending menurut gue ketika penyelesaian masalahnya dengan satu cerita dengan spoiler. Menurut gue adalah penyelesaiannya yang terlalu gampang. Bukan gampang sih, kayak gitu doang gitu, dengan 115 menit kita di payoff dengan satu video terus itu mereka jadi kasih satu momen di mana mereka bisa merefleksikan apa yang udah mereka lakukan selama bertahun-tahun, karena kan ini ceritanya dari kecil sampai dewasa gitu, mestinya kayak dosa sama bapaknya, kita nggak dikasih satu momen di mana mereka akhirnya nyadar diri dulu, merefleksikan diri dulu, baru akhirnya maaf-maafan gitu. Padahal kalau kita dikasih itu mungkin akan lebih bagus gitu. Tapi memang harus diakuin ya, 10 menit terakhir film ini tuh meledak banget ya, air mata tuh keluar semuanya gitu ya, jadi kayak meledak aja gitu di 10 menit terakhir. Jadi kayak bodo amat sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue bodo amat kalau misalnya endingnya mau dibuat agak maksa dengan bikin video terus mereka pelukan semuanya terus enggak, gue sih bodo amat ya, karena emang berasa banget gitu di hati gue tuh kayak aduh bagus banget ya gitu. Tapi memang kalau kita berbicara kelemahan ya emang kelemahannya di situ menurut gue. Sisanya sih menurut gue udah oke aja. Bahkan dengan ada subplot yang ditaruh sama Aco di film ini, ya nggak masalah. Gue nggak ada masalah sama sekali dengan keseluruhan filmnya gitu. Harapan terbesar gue untuk film ini adalah ya semoga sih kita bernasib sama dengan CTS sama Susah Sinyal ya, dibikinin trial TV ya. WTV atau Disney Plus Hotstar ya, kayak Star Fiction yang lain, komedi Star Fiction yang lain, fokus ke Guest House Salma ya, sama Aki Reski, NC Bagus, Diki sama Lolok nih, mereka dibikinin reality TV tersendiri gitu ya. Terus kita liatin keseharian mereka di Guest House Salma, kayaknya sih menurut gue sih ada ya, tapi nggak tahu ya, karena gara-gara Warisan sepi banget gitu. Harapan gue sih ya ramein lah. Soalnya apa ya, yang gue keselin dari Indonesia itu adalah
film bagus itu nggak selamanya bukan selamanya ya, nggak semua film bagus itu rame dan nggak semua film rame itu bagus, dan terbukti dengan ini gitu. Gara-gara Warisan ini bagus banget, tapi nggak tahu kenapa sepi gitu deh. Jadi ya harapan gue sih tonton lah, mumpung film itu ada di bioskop, tonton karena memang bagus. Rekomendasi dari gue. Rating gue bisa ngasih 9,5 sih, setengahnya nggak gue kasih. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak nantinya? Karena mungkin karena endingnya. Kalau endingnya bisa dibuat, dikasih ini tambahin dikit kayak momen akhir mereka masuk kamar gitu, aduh, atau di kasur gitu kayak aduh anjing, gue overthinking banget, kepikiran banget anjing, dosanya banyak banget sama bapak gue, aduh, gue marah-marah sama bapak gue ini, aduh dosa, neraka anjir, neraka gitu. Mungkin bisa lebih bagus gitu. Bukan lebih bagus sih, mungkin lebih nggak maksa deh gitu. Nah mungkin itu aja sih review sendirian pertama gue di episode kali ini, yaitu gara-gara Warisan. Kalau kalian menonton dan masih ada di bioskop kota kalian, mungkin aja kalau film sebelah ya, kayak yang di Desa Penari, terus dukun-dukunan, dukun aneh ya, itu kan sebulan lagi masih ada filmnya, cuma masih aman, belum ada saingan sampai bulan depan lah, aman. Jadi ya sempetin sebelum filmnya akhirnya turun dan kalian sendiri menyesal karena akhirnya nggak nonton film di bioskop. Ada banyak kejadian yang seperti itu ya gue cuma bisa ngasih nyaran, bisa ngasih rekomendasi aja. Kalau kalian menonton boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke? Ya mungkin itu dulu. Mungkin kalian bisa kasih komen ya, apakah gue nge-review sendiri berasa garing, atau berasa lucu, atau berasa seru, atau berasa yang lain-lainnya. Ya bisa kalian kasih tanggapan gitu. Ya mungkin itu dulu dari gue. Terima kasih banyak. Pokoknya gara-gara Warisan, harapan gue adalah pertanyaan, kalau misalnya gue harus ngasih satu alasan kenapa nonton gara-gara Warisan, adalah gara-gara Warisan ini filmnya bikin kita mengingat kembali keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang nggak punya keluarga, kayak mungkin nggak pernah merasakan keluarga yang sesungguhnya, ketika nonton ini dia akan merasakan kehangatan sebuah keluarga gitu. Dia bisa merasakan itu di film ini gitu. Oke, ya paling itu aja sih. Jangan rebutan warisan, oke? Gak boleh rebutan warisan, astagfirullah, itu nggak boleh, karena itu bisa memecah belah kita semua ya. Udah itu aja sih. Gue juga bingung sih kenapa gue ngomong gitu tadi. Kalau gue sendiri gini banget deh, ngelantur banget. Udah deh, segitu aja deh dari gue. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga gue nggak sendiri biar nggak ngelantur kayak gini. Oke, bye guys. Nanti gue kayak gini ada